Haleluya, puji nama Tuhan. Jumpa lagi di dalam Sabda Sadik hari ini, dan perenungan kita hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-28 berkata, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu, hari ini tema kita berbicara tentang hanya Yesus yang bisa. Kalau kita membaca keseluruhan dari kebenaran firman Tuhan dari pasal 20 sampai dengan pasal yang ke-28, tentunya kita akan menemukan sebuah cerita, ya, cerita yang luar biasa. Ini sangat menarik menurut saya Bapak Ibu, karena di sini kita mendapatkan sebuah cerita tentang seorang ibu yang menyampaikan permohonannya atau permintaannya kepada Yesus. Saya percaya ini juga didorong oleh karena keinginan, ya, daripada anak-anaknya untuk diminta kepada ibunya untuk dapat menyampaikan langsung kepada Yesus bagaimana supaya mereka dapat memiliki bagian, ya, bicara tentang bagian di dalam kerajaan surga tentunya. Tetapi dengan tegas kalau kita membaca di dalam ayat yang pasal yang ke-23 tadi, Yesus berkata, ya, di dalam pasal yang 23 Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kau minum, ya, akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Wow, luar biasa sekali Yesus dengan tegas menyampaikan kepada ibu ini atau ibu dari anak-anak Zebedeus bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan haknya Yesus, tetapi dikatakan bahwa itu adalah haknya Allah itu sendiri. Jadi Allah lah yang akan memilih, Allah juga lah yang akan menentukan orang-orang yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Tentunya ada hal yang harus dikerjakan dan dilakukan setiap orang, ya. Kalau kita membaca dari kebenaran firman Tuhan ini, ada hal yang harus dikerjakan dan dilakukan untuk bagaimana seorang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di sini kita dapat melihat contoh yang luar biasa yang telah Yesus kerjakan dan Yesus lakukan. Di dalam pasal yang ke-28 dikatakan, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Wow, luar biasa. Yang pertama kita melihat bahwa ada hal yang Yesus telah kerjakan dan lakukan, itu menjadi teladan bagi kita bahwa untuk kita dapat menjadi atau mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga, tentunya apa yang dapat kita kerjakan, yaitu kita melayani, ya, kita melayani bukan dilayani. Wow, luar biasa. Terkadang kita sebagai manusia terkadang saya sendiri juga mengakui bahwa lebih sering terkadang kita lebih senang, ya, dilayani gitu daripada kita melayani. Tetapi hari ini hal yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa ketika kita dapat melayani, itu adalah hal di mana kita telah menyukakan hati Allah dan Allah menjadi sahabat kita. Tentunya ketika Allah menyukai dan menyenangkan, kita telah menyenangkan hatinya, maka hal kerajaan surga itu dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita melihat hal yang lebih menarik lagi, dikatakan bahwa salib itu harus ada di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang salib tentunya juga berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya dapat menyalibkan segala keinginan kita, menyalibkan segala keegoisan kita, ya, menyalibkan segala hawa nafsu kita, untuk supaya hati kita tertuju kepada Yesus. Sama seperti Yesus yang telah melakukannya bagi kita. Yesus melayani, dan bukan hanya melayani, tetapi Yesus menyalibkan, ya, segala kehidupannya, bukan hanya dagingnya tetapi seluruh tubuhnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dilakukan bukan semata-mata hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dilakukan untuk supaya kita semua dapat memiliki bagian di dalam kerajaan surga itu. Oleh karena itu, yang mau saya simpulkan pada hari ini adalah, mari Bapak Ibu bersama-sama kita belajar untuk hidup melayani. Bersama-sama kita belajar untuk menyalibkan segala kedagingan kita, dan hati kita tertuju kepada Yesus, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui kehidupan kita.
karena Allah menghendaki kita untuk hidup di dalam pelayanan kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.